それは死を目前にした人が透けて見える力。 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di Evil 21 Channel. Semoga sahabat channel selalu diberikan kesehatan. Pada video kali ini gua akan menjelaskan alur sebuah film yang berjudul Fortuna Yes tahun 2019. Tak berlama-lama lagi, mari kita lihat alur filmnya. Terlihat seorang pria di kereta. Dia memiliki sepasang mata yang bisa melihat nasib hidup orang lain. Di kereta, dia melihat tangan seorang menjadi transparan. Ini menunjukkan orang tersebut akan segera meninggal dunia. Tapi saat itu dia tidak tahu apa itu artinya. Di hari selanjutnya, dia secara tidak sengaja menabrak seorang pejalan kaki. Tubuh orang tersebut terlihat transparan. Karena penasaran, dia ingin mencari tahu apa itu artinya. Jadi dia memilih untuk mengikuti pria tersebut. Tapi baru saja berjalan sebentar, pria itu tertabrak mobil yang sedang melaju kencang dan tewas di tempat. Sepertinya dia mengerti dirinya yang memiliki sepasang mata yang sangat kuat bisa melihat nasib orang lain. Dia adalah Xiaobei. Dia adalah seorang mekanik mobil. Dia mengalami kecelakaan udara saat kecil, menyebabkan kematian kedua orang tuanya. Tapi ajaibnya dia selamat. Saat itu dia ingin menyelamatkan seorang gadis. Namun kecelakaan itu terjadi lagi. Ini kejadian penting baginya, menyebabkan pukulan mental yang hebat membuat ketakutan. Semakin segan tidak lagi berhubungan secara dekat dengan orang lain. Tidak sabar untuk menghabiskan waktu semuanya digunakan di tempat kerja karena dia serius dengan pekerjaannya. Bertanggung jawab kepada pelanggan. Bos memberikan satu cabang kepadanya. Ini juga menarik Xiaojin cemburu dengan keberhasilan Xiaobei. Handphone Xiaobei rusak karena didorong Xiaojin. Sejak kecil dia memiliki kelainan tidak bisa memilih. Melihat banyak handphone yang bagus membuat Xiaobei sedikit bingung. Pada saat itu dia bertemu dengan Xiaomei. Xiaomei tidak hanya cantik tapi juga sangat baik. Ketika Xiaobei memberikan handphonenya, dia melihat tangan Xiaomei menjadi transparan. Mengingat kecelakaan mobil sebelumnya, orang yang dilihatnya transparan akan tewas. Xiaobei lalu mengumpulkan keberanian, berharap Xiaomei setelah pulang kerja bisa meluangkan waktunya 30 menit. Dia punya sesuatu yang penting untuk diutarakan. Di kafe kopi, Xiaobei terkejut saat melihat tangan Xiaomei kembali normal. Membuatnya sangat senang. Sepertinya langkah yang dia buat berhasil untuk mengubah nasib Xiaomei. Tapi dia tidak jujur memberitahu kepada Xiaomei semua yang dilihat. Mungkin hanya bisa mengatakan itu untuk menyelamatkan hidup seseorang. Lalu dia pergi begitu saja. Tiba-tiba jantungnya merasa sakit. Dia tidak peduli. Xiaomei datang lagi keesokan harinya. Dia mengeluarkan koran. Saat perjalanan pulang dari tempat kerja, di dalamnya ada berita kecelakaan terjadi. Di dalam pabrik kimia dia bekerja. Dia kebetulan tidak ada saat ledakan terjadi. Kejadian terhindar karena Xiaobei mengajaknya pergi kemarin, membuat dewa kematian terhindar dari Xiaomei. Dia sangat berterima kasih kepada Xiaobei karena telah menyelamatkan nyawanya. Dia sedikit malu-malu dan berkata, saya tidak melakukan apa-apa dan mungkin itu hanya kebetulan, jangan terlalu difikirkan. Dalam beberapa hari, suatu kejadian terjadi di tempat kerjanya, sesuatu yang tidak terlalu menyenangkan. Xiaojin sering memakai mobil diam-diam, mobil mewah milik pelanggan toko yang dibawa pergi bersama perempuan. Bosnya pun tahu dan lalu memecat Xiaojin pada saat itu juga. Xiaojin sangat amat kesal. Langsung pergi begitu saja. Tapi saat ini tangan bos terlihat transparan. Xiaobei sadar ada sesuatu pasti terjadi. Kemudian dia mengikuti bosnya. Tidak lama kemudian Xiaobei melihat wajah bosnya juga transparan. Ini menunjukkan bahwa bahaya akan segera datang. Dia menjadi lebih berhati-hati. Benar saja, saat itu ada penjahat yang akan memukul kepala bosnya dan Xiaobei berhasil menepisnya dan bosnya sudah kembali normal. Tapi jantung Xiaobei terasa sakit lagi. Xiaobei sudah ada di rumah sakit saat ia sadar. Dokter memberitahu Xiaobei bahwa dia belum menemukan sesuatu yang salah pada tubuhnya dan mengatakan mungkin disebabkan oleh stres yang berlebihan. Dia melihat seorang gadis kecil, tangannya tampak transparan dan dia mau mengecek gadis itu. Akan tetapi dokter menghentikannya dan berkata, janganlah bermain-main.
Apakah kamu melihatnya menjadi transparan? Ternyata dokter ini juga memiliki kemampuan yang sama. Siapapun yang pernah dekat dengan kematian semuanya memiliki kemampuan untuk melihat Fortuna. Dalam mitologi Romawi kuno, Fortuna adalah dewi takdir. Mereka mengambil matanya, bisa melihat masa depan orang lain, tapi jangan coba-coba untuk mengubahnya. Dokter menjelaskan kalau berusaha mengubah nasib orang lain maka dia akan membayar harga yang menyakitkan. Dan kalaupun bisa mengubah nasib orang, apa nanti kamu bisa bertanggung jawab pada kehidupan masa depannya tersebut? Kata-kata itu menyadarkan Xiaobai. Dia mengumpulkan keberanian mencari Xiaomai dan mengaku padanya. Tak diduga, dia langsung percaya padanya. Xiaomai juga benar-benar mengubah Xiaobai menjadi lebih hidup, lebih ceria. Makan malam penuh romantis, pantai romantis. Lalu kemudian membujuk bos agar Xiaojin kembali bekerja kepadanya. Mereka menjadi teman, sepertinya semua terlihat sangat indah. Xiaobai diam-diam membeli cincin, berpikir ingin melamar Xiaomai, tapi baru saja keluar dia merasakan kesakitan lagi. Di rumah sakit, dokter memberitahu Xiaobai inilah harganya menyelamatkan nyawa orang lain berarti memberikan satu lebih dekat dengan kematian. Kini arteri koronernya menyempit dan cerebrovaskular telah mengalami kerusakan yang tidak terlihat dengan mata telanjang menjadi penyakit yang diderita. Jika takdir menentukan mati, kamu tidak akan bisa melihat diri sendiri menjadi transparan. Xiaobai segera memutuskan berhenti mencampuri nasib orang lain, hanya ingin hidup bahagia dengan Xiaomai. Suatu hari, orang kaya pacar mantannya mengambil mobil. Dia melihat tangan orang kaya itu juga menjadi transparan. Dia bingung harus berbuat apa, dan terbayang sosok mantan yang muncul di pikirannya karena orang kaya ini adalah pacarnya saat itu. Hari berikutnya, Xiaobai memberikan kunci mobil yang dipesan, tapi orang kaya itu sudah meninggal dalam kecelakaan mobil. Dia kemudian sangat menyalahkan dirinya sendiri. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak peduli dengan orang lain. Teringat kembali akan kecelakaan waktu kecil, gadis kecil yang tidak bisa diselamatkan. Dia berpikir kemampuan yang tidak berguna ini sama sekali tidak diinginkannya. Hari berganti. Saat perjalanan kerja, dia melihat banyak orang di kereta semuanya menjadi transparan. Dengan kata lain, akan ada kecelakaan besar. Dia menatap tangannya sendiri putus asa. Dia juga melihat di taman kanak-kanak mereka menjadi transparan. Dia sampai tidak bisa mempercayai matanya. Guru itu mengira Xiaobai memiliki masalah mental dan membawa mereka pergi satu persatu. Xiaobai mengambil kertas lembaran di tanah. Beberapa hari nanti akan ada kegiatan orang tua anak. Xiaobai pun dengan perasaan bimbang datang ke stasiun. Ternyata banyak orang di situ menjadi transparan. Dia melihat jadwal kereta pukul 7.30. Itu adalah kereta yang harus dinaiki Xiaomai untuk shift pagi setiap harinya. Dia langsung pergi melihat Xiaomai. Seperti yang dipikirkan, tangan Xiaomai pun menjadi transparan. Diam-diam, dia membuat keputusan tidak peduli dengan masa depan dan terus menjaga Xiaomai dengan baik. Malam harinya, Xiaomai tiba-tiba menangis. Xiaobai ingin mengajak Xiaomai pergi jalan-jalan melewatkan kecelakaan itu seperti yang terlihat, tapi terlihat Xiaomai tak terlalu senang. Tetapi tetap setuju. Dia menelpon sekolah taman-taman kanak itu lagi, berharap mereka bisa membatalkan acara-acara itu. Tapi bagaimana orang bisa percaya dengannya? Dia datang ke rumah sakit lagi dan bertanya pada dokter, apakah tangan saya menjadi transparan? Dokter itu menolak untuk menjawabnya dan memberitahu bahwa jika kamu siap mempertaruhkan hidupmu mencoba menyelamatkan beberapa orang, tidak akan ada orang yang memperhatikan, tidak ada orang yang akan memujimu. Lebih baik selamatkan hidup kamu sendiri. Dia berpikir tak bisa melarikan diri dari kematian, tapi setidaknya bisa menggunakan kemampuan itu untuk menyelamatkan beberapa nyawa yang berharga. Dia siap mati asalkan bisa melindungi orang-orang yang penting menurutnya. Xiaobai tahu bahwa dia akan kecelakaan, jadi dia mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temannya. Dia menyerahkan bisnis itu ke Xiaojin, juga membeli beberapa hadiah, mengunjungi bos, dan menulis surat untuk Xiaomai. Tapi keesokan harinya, Xiaobai menerima pesan teks dari Xiaomai karena rekan kerjanya tidak bisa hadir, jadi dia tidak bisa pergi jalan-jalan. Melihat pesan itu, Xiaobai langsung berlari, akhirnya sampai di stasiun kereta. Sayangnya sudah terlambat, Xiaomai sudah ada di dalam kereta. Keduanya saling memandang dan kali ini mungkin bagi mereka adalah perpisahan. Dia tidak menyerah dan meninggalkan stasiun untuk naik taksi menyusul di stasiun pemberhentian berikutnya. Dia pun tepat waktu. Saat dia tiba, kereta belum memasuki stasiun. Dia mencari-cari di sekeliling melihat sebuah derek
Pekerja derek itu juga menjadi transparan. Ini membuatnya mengerti bahwa akan seperti apa kecelakaan tersebut. Dia mengeluarkan tongkat suar lalu berbalik melompat ke rel kereta api. Dia berencana menggunakan tubuh dia sendiri untuk memaksa kereta berhenti. Petugas kereta melihat ada orang berdiri di tengah rel kereta, segera mengerem dengan rem darurat. Getaran yang diakibatkan kereta itu sampai ke dalam stasiun. Ditambah lagi derek yang sedang beroperasi menyebabkan permukaan tanah bergetar. Derek itu pun jatuh dari atas ke tanah. Xiaobei menyelamatkan orang-orang di kereta berlutut di atas tanah, tidak bergerak sama sekali. Xiaomei langsung berlari pada Xiaobei, tapi saat ini Xiaobei sudah tidak bernyawa. Setelah pemakaman Xiaomei mengingat peristiwa masa lalu. Ternyata saat kecil dulu, gadis yang ingin diselamatkan Xiaobei adalah Xiaomei. Xiaobei menyelamatkan Xiaomei setelah keduanya pingsan. Xiaobei juga lupa dengan masa lalu itu. Sebenarnya Xiaomei telah mencari keberadaan Xiaobei sejak hari itu. Xiaomei juga memiliki kemampuan Fortuna. Saat dia melihat tangan Xiaobei menjadi transparan, sudah menebak Xiaobei pasti ingin menyelamatkan hidupnya sekali lagi. Makanya dia tetap pergi. Dia berharap Xiaobei bisa hidup dengan baik. Hanya saja tidak diduga Xiaobei akhirnya mati mengorbankan dirinya menyelamatkan semua orang. Akhir film, Xiaomei membaca surat yang ditulis Xiaobei kepadanya dan ditulisnya, tidak peduli berapa kali nasib yang sama terulang, dia akan tetap membuat keputusan yang sama. Tuhan memberikan sepasang mata untuk melihat takdir, tapi tidak memberimu tubuh untuk menyelamatkan orang. Sekian. Buat yang sudah nonton alur ceritanya, jangan lupa sempatkan tekan subscribe, like, and comment. Dan untuk hal tersebut, mudah-mudahan sama-sama berkah dan berkembang. Akhir kalam, wassalam. Jumpa lagi di next video.